Bagian utama dalam siklus reproduksi wanita adalah kelenjar hipofisis, ovarium, dan rahim yang satu sama lain terkoordinasi erat. Setiap bulan peristiwa satu atau indung telur lainnya melepaskan sel telur tunggal dikenal sebagai ovulasi, yang disebabkan oleh serangkaian interaksi kompleks antar kelenjar hipofisis, ovarium, dan rahim. Kelenjar hipofisis bekerja di bawah kendali daerah kecil otak yang dikenal sebagai hipotalamus. Siklus menstruasi baru dimulai ketika sel-sel saraf pusat ini mengeluarkan hormon yang disebut gonadotropin releasing hormone atau GnRH ke dalam jaringan pembuluh darah yang mengelilingi kelenjar hipofisis. Stimulasi sinyal sel GnRH mengakibatkan kelenjar hipofisis mensekresi hormon lain, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH. FSH melakukan perjalanan dalam aliran darah mencapai ovarium untuk merangsang pembentukan dan pertumbuhan folikel ovarium 1 atau ovarium lainnya. Folikel terdiri dari sejumlah sel telur yang mensekresikan hormon estrogen dan cairan. FSH membantu sel telur dalam mempersiapkannya untuk dilepaskan ketika folikel meningkatkan sekresi GnRH yang mana akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon kedua, yaitu luteinizing hormone atau LH. LH ini bertindak sebagai pemicu ovulasi dalam beberapa menit setelah dilepaskan. Telur dipandu dengan penghisapan melalui pembukaan ujung luar tuba falopi, memulainya dalam perjalanan yang akan memakan waktu 5 atau 6 hari saat melewati tabung, sehingga akhirnya mencapai rongga rahim atau uterus. Sementara itu, setelah represi folikel itu diubah menjadi tubuh kekuningan yang dikenal sebagai corpus luteum. Sel-sel di korpus luteum mensekresikan hormon progesteron yang membawa perubahan penting pada lapisan rahim untuk mempersiapkannya pada kehamilan. Lapisan rahim dikenal sebagai endometrium yang mengalami perubahan sebagai respons terhadap tingkat hormon selama siklus di paruh pertama fase yang dikenal sebagai fase folikuler. Folikuler yang berkembang mensekresikan peningkatan jumlah hormon estrogen yang mendorong regenerasi endometrium. Setelah ovulasi, terdapat perubahan penting dalam endometrium yang bertujuan untuk membuat endometrium cocok ditempati oleh sel telur yang dibuahi. Perubahan ini disebabkan oleh sekresi progesteron dari korpus luteum. Sekresi progesteron dipertahankan selama beberapa hari, tetapi jika tidak dibuahi, maka pada saat itu terjadi penurunan kadar progesteron dan estrogen yang memicu pelepasan lapisan sebagai aliran menstruasi. Siklus dimulai kembali ketika telur dibuahi sehingga tidak ada menstruasi karena korpus luteum terus berfungsi mensekresi progesteron selama 3 tingkat pertama kehamilan. Setelah itu, banyak perubahan nuklur untuk mendukung embrio yang sedang berkembang.